Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas beberapa saham yang teman-teman kita ada di grup WhatsApp supaya kita bantu analisakan saham-sahamnya. Namun sebelum kita sampai ke topik pembahasan, saya ingin ingatkan kembali kepada teman-teman semua. Bagi teman-teman yang ingin bergabung bersama kita, trading bersama Mirai Aset Sekuritas, teman-teman boleh klik link yang akan kita sertakan di deskripsi. Nanti ketika teman-teman klik link tersebut, teman-teman akan langsung berkomunikasi dengan saya dan saya akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Nah, benefitnya apa? Nanti ketika teman-teman buka under saya, teman-teman akan kita masukkan ke dalam dua grup, yang dimana dua grup ini bisa menjadi tempat atau wadah supaya teman-teman tuh bisa menjadi seorang trader atau investor yang lebih berkembang. Dan di grup ini kita selalu mengedukasi supaya teman-teman tuh ketika trading jangan ikut-ikutan, teman-teman. Di sini kita ada dua grup yang dimana grup pertama itu adalah grup yang hanya saya ajak yang bisa men-sharekan segala macam informasi, entah itu berita atau juga saham-saham yang menarik. Di sini seperti yang teman-teman perhatikan, saya sering men-sharekan berita-berita yang up to date atau juga saham-saham yang menarik. Contoh, kita pernah rekomendasikan NCKL pada beberapa waktu yang lalu. Nah, di sini juga kita pernah rekomendasikan saham Pegas. Di sini seperti yang teman-teman perhatikan, kita juga pernah mengupdate tentang saham BBNI. Di sini kita pernah update tentang ITMG dan di sini masih banyak teman-teman, masih sangat banyak yang sering kita sharekan segala macam informasi. Jadi di sini teman-teman bisa dapatkan beberapa macam informasi yang bisa membuat teman-teman tuh mendapat sesuatu yang up to date gitu, entah itu saham atau juga berita. Di sini seperti yang teman-teman perhatikan, kita nggak ada yang kita tutup-tutupi gitu. Nah, di sini seperti yang teman-teman perhatikan, ini grup dua arah. Jadi grup dua arah ini adalah grup untuk kita bisa saling berkomunikasi. Di sini kita bisa saling sharing dan juga di sini kita bisa saling mengenal satu sama lain. Di sini seperti yang teman-teman perhatikan, kita cukup aktif di dalam grup ini supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin join bersama kita supaya teman-teman mendapatkan informasi yang up to date dan juga misalnya teman-teman ingin eh, konsultasi portofolio, kita siap membantu teman-teman apabila teman-teman itu buka akun Mirai Aset Sekuritasnya under kita. Gitu, oke? Jadi untuk informasi lebih lanjut nanti klik aja link yang akan kita sertakan di deskripsi. Kita akan forecasting terlebih dahulu untuk pergerakan indeks IHSG kita. Jadi saya sudah forecasting sebelumnya tentang pergerakan indeks IHSG. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini terjadi sebuah rejection yang dimana dia sebenarnya telah breakout di area yang telah kita tandakan, yang dimana itu menjadi sebuah konfirmasi bahwa tren IHSG itu sudah bullish teman-teman, walaupun masih di dalam tren yang lebih kecil. Kalau kita perhatikan memang di dalam tren yang lebih besar, IHSG ini masih berada dalam tren yang sideways, kita turunkan di dalam view yang lebih kecil, kita menemukan secara secondary trend, dia masih membentuk sideways, dan di sini kita lihat di dalam tren yang lebih kecil, barulah kita menemukan bahwa tren IHSG itu sedang berada dalam tren yang bullish. Nah, pertanyaannya adalah seperti apa pergerakan IHSG kita ke depannya? Kalau saya melihat sebenarnya untuk pergerakan IHSG kita, kalau terjadi sebuah koreksi, itu merupakan sebuah koreksi yang normal dan justru ketika terjadinya koreksi, itu bisa teman-teman manfaatkan untuk mencari saham-saham yang bisa memanuver IHSG kita ke depan. Karena apa? Karena kalau kita lihat di dalam minor trend yang dimana biasanya minor trend akan membentuk secondary trend dan secondary trend akan membentuk major trend, teman-teman. Jadi di dalam minor trend kita telah menemukan bahwa IHSG berada dalam trend yang bullish. Ini mana minor trend ini akan membentuk sebuah trend yang lebih besar. Jadi selagi terjadi sebuah koreksi IHSG, jadikanlah momentum itu untuk mencari supaya saham-saham apa aja sih yang bisa kita simpan di dalam portofolio supaya portofolio kita bertumbuh sejalan dengan pergerakan IHSG, teman-teman. Jadi, di dalam konsep trading adalah teman-teman harus mengerti cari saham yang baik dan benar. Karena yang paling penting di dalam dunia saham, yang paling penting itu teman-teman harus mengerti bagaimana caranya memanage sebuah risiko, teman-teman. Semakin bagus saham, maka yakin dan percayalah hasil yang teman-teman dapatkan akan semakin bagus. Jadi kalau bicara besar atau kecil cuan yang kita dapatkan, kita bicara volumenya, teman-teman. Jangan resikonya yang teman-teman besarkan. Kebanyakan orang-orang yang saya temukan di market, mereka besarkan itu adalah resikonya, bukan volumenya atau nominalnya, teman-teman. Jadi coba belajar
memanage atau mengatur uang kecil terlebih dahulu. Kalau seandainya di dalam modal 10 juta, teman-teman dalam 1 tahun, let's say kita katakan bisa berkembang 20% atau 30%, bahkan 50%, ya teman-teman bisa nambah modalnya. Mungkin teman-teman bisa tambah jadi 100 juta. Jangan bicara modal 10 juta, 20%-nya cuma 2 juta. Ya, bagi teman-teman pasti kecil. Karena apa? Karena modalnya cuma 10 juta. Kalau seandainya modal teman-teman 1M, 20% itu adalah 200 juta, yang dimana kalau kita bagi 12 bulan, berarti estimasi teman-teman dapat per bulan itu sebesar 18 juta, teman-teman. Jadi, kalau seandainya teman-teman trading di market, mindsetnya benarkan dulu. Jangan bicara resikonya teman-teman besarkan, tapi modalnya nanti teman-teman besarkan gitu. Jadi, coba belajar dulu dengan modal yang minimal, cari saham yang baik, cari saham yang benar, lakukan data sepanjang 1 tahun, lakukan evaluasi sepanjang 1 tahun. Kalau seandainya dalam 1 tahun portofolio teman-teman bertumbuh, udah berarti metode teman-teman itu udah baik, jangan diganti lagi. Pilih saham yang baik, pilih saham yang benar. Ketika 1 tahun portofolio bertumbuh, modalnya yang dibesari teman-teman, bukan resikonya. Karena saya masih banyak, bukan banyak lagi, rata-rata nasabah yang jumpa sama saya itu kebanyakan mereka berobat terlebih dahulu, teman-teman. Itu 80% nasabah yang selalu menghubungi saya, kebanyakan berobat semua. Portofolionya tuh hancur-hancuran karena apa? Karena termakan konten-konten media sosial, itu yang berbahaya. Mereka lihat cuannya tapi tidak pikirkan resikonya. Itu yang sangat berbahaya ketika teman-teman entry di market gitu. Nah, kalau kita bicara IHSG, kalau kita lihat besar kemungkinan ada terjadinya koreksi, teman-teman. Tapi seperti yang saya katakan, ketika terjadinya sebuah koreksi, manfaatkanlah momentumnya itu untuk cari saham yang bisa memanuver IHSG. Karena ketika dia terjadi sebuah koreksi, itu menjadi sebuah momentum yang pas untuk teman-teman mencari saham yang berada di area demand level, support level, atau di area-area yang menarik untuk kita entry dan simpan di dalam portofolio gitu. Oke, jadi untuk view IHSG ke depannya masih sangat bagus. Jadi teman-teman sih kita berharap coba simpan saham-saham yang bagus juga di dalam portofolio. Nah, ada 10 saham yang akan kita bahas di video ini, tapi saya akan pecah menjadi 2 video, yang dimana video pertama ada 5 saham dan video kedua ada 5 saham. Jadi supaya tidak berlama-lama, kita akan lanjut. Saham pertama itu ada BRPT. Kita akan menganalisa secara teknikal analisis melalui video ini, teman-teman. Nah, untuk BRPT saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman dapat mengerti analisa yang akan kita sampaikan di video kali ini. Nah, untuk BRPT sendiri, di sini sebenarnya kalau teman-teman perhatikan terjadi sebuah gejolak volume yang sangat signifikan. Jadi kalau teman-teman baca informasi atau news, ada sebuah isu mengatakan bahwa BRPT ini masuk di dalam kategori bursa karbon ke depannya. Jadi itu mendampak positif terhadap pergerakan BRPT. Makanya kita menemukan ada sebuah lonjakan volume secara average sangat bagus untuk pergerakan BRPT ke depan. Tapi kalau kita bicara entry, sebenarnya ini cukup riskan kalau seandainya teman-teman ingin entry swing. Karena dengan pergerakan yang seperti ini, untuk entry swing itu kita harus lebih konservatif. Kalau seandainya kita salah entry, tentu berakibat fatal terhadap portofolio. Karena apa? Karena kalau seandainya terjadi sebuah penurunan, ini menjadi sebuah penurunan yang bisa terjadi cukup tajam. Jadi, teman-teman juga ketika saham sudah naik rally signifikan seperti ini, teman-teman harus lebih konservatif atau pahami sebuah risiko. Jangan nanti ketika teman-teman entry, maksud trading, ternyata ketika nyangkut teman-teman bilang invest. Itu sangat berbahaya ketika masuk di dalam tren yang sangat signifikan seperti ini gitu. Nah, kalau seandainya kita bicara trading, saya melihat sebenarnya di dalam momentum ini kita menemukan untuk melakukan day trading ya. Kenapa saya katakan day trading? Karena di sini kita menemukan ada area support terbentuk di level harga 1135 kurang lebih. Nah, ini merupakan area support untuk BRPT. Yang dimana support itu terbentuk di candle yang ini, teman-teman. Nah, jadi kalau seandainya besok teman-teman ingin coba trading buy dengan status day trading, ingat day trading, teman-teman harus perhatikan pembatasan risiko ketika BRPT turun di bawah 1135. Ya, teman-teman wajib lakukan pembatasan risiko. Tapi kalau seandainya dia mampu rally ke atas ya, teman-teman bisa ikut follow the trend-nya. Jadi, teman-teman harus mengerti ketika dia turun di bawah 1135, lebih baik kita lakukan cut loss terlebih dahulu. Kita tunggu structure market terbentuk seperti apa, membentuk sebuah demand baru, baru kita bisa entry untuk swing-nya. Tapi kalau untuk BRPT yang sekarang, saya menemukan sebenarnya momentumnya itu paling tepat untuk teman-teman trading day trading. Karena pergerakan hari ini dia membentuk sebuah support di level harga 1135 gitu. Jadi
kalau seandainya teman-teman besok mau entry, saya lihat sih secara momentum tren dan volume dia masih menarik untuk teman-teman lihat dan secara risiko juga kecil gitu. Jadi jangan oversize. Biasanya orang yang nggak berani cut loss adalah orang yang entry itu oversize. Dia nggak ukur risikonya, itu yang sangat berbahaya. Karena risikonya kecil, terakhir size-nya kebesaran. Jadi ketika turun di bawah 11.35 malah nggak rela cut loss. Itu teman-teman tradingnya sangat buruk gitu. Jadi pastikan ketika memang statusnya mau masuk day trading, ya lakukan day trading, sesuaikan dengan risikonya, jangan masuk oversize karena ketika turun ya kita wajib cut loss gitu. Jadi teman-teman harus ngerti ketika kita trading kita tidak lepas dengan namanya cut loss. Oke, nah selanjutnya JPFA. JPFA tadi kita rekomendasi, saya hapus dulu gambarnya ya. Tadi kita rekomendasikan di grup, kenapa? Karena di sini JPFA dia dekat area support level, teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ini ada support level di level harga 1125. Jadi kita rekomendasikan karena kita bisa melakukan buy on weakness di saham JPFA ini sendiri. Kalau seandainya besok teman-teman mau coba entry, teman-teman bisa perhatikan saham JPFA ini dan harus pahami ketika harga turun di bawah 1125, 1225, teman-teman wajib cut loss dulu. Secara risiko menarik karena risikonya kecil atau low risk dan tinggal sesuaikan dengan profil risiko teman-teman. Untuk TP1 teman-teman bisa letak di 1320, paling tinggi setidaknya teman-teman bisa letak di 1380. Oke, itu untuk JPFA. Selanjutnya BJTM. BJTM di sini kalau teman-teman perhatikan terjadi sebuah gap down yang dimana gap down ini diakibatkan biasanya kalau perbankan daerah ya, ini diakibatkan oleh dividen teman-teman. Dan wajar aja biasanya ketika terjadi gap down seperti ini, dividen yang dibagikan juga pasti cukup besar. Nah, kita menemukan di sini saya tandakan ya. Saya tandakan sejak terjadinya gap, dia membentuk sebuah bottoming di level harga 640. Yang dimana 640 ini terbentuk di tanggal 8 Mei tahun 2023. Berarti sudah jalan 4 bulan, teman-teman. Dia tidak membuat new low baru. Jadi kalau seandainya teman-teman bertanya apakah bisa masuk di saham BJTM, saya lihat secara area menarik teman-teman bisa lakukan buy on weakness karena 640 adalah area bottoming. Tapi kalau teman-teman perhatikan, teman-teman tuh harus pahami bahwa saham BJTM ini minim likuiditas, teman-teman. Kalau kita lihat dari uh, candlestick, teman-teman lihat di sini candlesticknya itu terlihat minim uh, likuiditas. Jadi teman-teman harus pahami ketika teman-teman entry ya pergerakannya teman-teman nggak bisa samakan dengan saham-saham lain. Kalau kita lihat secara psikologi atau dari datanya biasanya naiknya hanya 1%, 0,7%, bahkan paling tinggi di sini dia hanya naik 2,3%. Jadi kalau seandainya teman-teman entry di saham BJTM ya teman-teman harus paham juga tentang pergerakan saham BJTM ini seperti apa karakternya. Kalau kita lihat secara karakter, dia minim likuiditas dan pergerakannya range-nya itu cukup rendah, palingan naik 2%, 1%. Jadi sekarang kembali ke teman-teman, apakah teman-teman tipe trader yang sabar untuk entry di saham BJTM? Kalau seandainya teman-teman bukan trader yang sabar, ya saya sarankan sih skip saham BJTM ini. Tapi kalau seandainya teman-teman tipe trader yang sabar, ya teman-teman bisa pertimbangkan BJTM. Kalau untuk TP, saya lihat area 740 bisa dapat, tapi ya kita nggak tahu time-nya kapan karena memang saham ini sendiri minim likuiditas gitu. Oke, ini untuk BJTM. Selanjutnya saham BRIS. Untuk BRIS di sini kalau teman-teman perhatikan sebenarnya saham BRIS ini masih berada dalam tren yang sideways. Kita lihat ini menjadi area resisten, saya ganti warnanya. Kita buat merah menjadi area resisten, area bawah menjadi area support. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan untuk saham BRIS ini sendiri masih berada dalam tren yang sideways. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada pivot atau area tengah. Ini menjadi area support terdekat untuk saham BRIS. Jadi kalau seandainya teman-teman mau entry BRIS sih, saya sarankan dekat-dekat area supportnya aja, teman-teman. Nah, kita coba trading di dalam trend sideways. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, pahami resikonya. Pahami sebuah tren supaya teman-teman nggak terjebak dalam sebuah tren yang salah gitu. Nah, kalau seandainya mau entry, setidaknya saya lihat 1625 sampai 1600 adalah area yang pas untuk teman-teman entry. Dan kalau seandainya harga turun di bawah 1600 ya, teman-teman wajib cut loss dulu sahamnya. Karena kalau seandainya dia turun break ke bawah, kalau seandainya dia break ke bawah, kemungkinan besar dia akan
turun untuk nge-fill order di area support berikutnya gitu. Jadi ini sekarang dia berada di area tengah-tengah antara support dan resistance. Sekarang kalau seandainya teman-teman ingin trading di saham yang seperti ini, perhatikan area yang pas itu adalah di 1625 sampai 1600. Kalau kita lihat resikonya ya, kita lihat resikonya kecil, jadi cuma 2,5%, jadi menarik untuk teman-teman perhatikan secara area. TP terdekat mungkin teman-teman bisa letak di 1725 ya. Kita lihat. Nah, 1725 untuk TP1, TP2 teman-teman bisa letak langsung di resisten mungkin di 1785 gitu. Jadi untuk beri sendiri teman-teman harus perhatikan ini ada resisten kecil juga. Nah, kita tandakan seperti ini. Ini untuk bridge ya, kita tandakan level harganya. Jadi ini untuk bridge, teman-teman bisa perhatikan trading plan-nya kalau seandainya ingin entry di saham bridge. Selanjutnya Bumi. Kita lihat untuk saham Bumi. Nah, Bumi sendiri di sini seperti yang teman-teman perhatikan, kita sebenarnya udah kena take profit di level harga 169 ya. Di sini teman-teman lihat terjadi sebuah shadow yang sangat panjang, teman-teman. Jadi sebenarnya ketika terjadi sebuah shadow yang sangat panjang seperti ini, strukturnya jadi kurang menarik untuk kita perhatikan. Tapi ya udah, kita kan udah kena TP. Sebenarnya teman-teman nggak perlu terlalu khawatirkan. Cuman ya terkadang para trader ini ketika kita rekomendasikan di area yang bagus, mereka nggak perhatikan. Ketika udah jalan seperti ini baru justru diperhatikan. Jadi saya pribadi sendiri cukup aneh melihatnya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan ya, secara tren. Nah, kalau kita lihat dari channel trendline, kita menemukan sebuah pergerakan dia telah breakout nih. Teman-teman perhatikan, terjadi sebuah breakout di area ini yang dimana ketika terjadi sebuah breakout menandakan sebuah reversal trend. Jadi fungsi channel trendline itu adalah melihat structure market ketika teman-teman belum melihat, belum pandai mengcoding structure market. Jadi fungsinya channel trendline itu untuk melihat trend, teman-teman. Nah, ketika terjadi sebuah breakout di area ini, terjadi sebuah konfirmasi reversal trend untuk saham Bumi. Nah, kalau kita lihat di sini terjadi sebuah reversal trend di dalam minor trendnya. Nah, kalau seandainya teman-teman tarik channel lagi seperti ini, teman-teman tarik channelnya seperti ini, kita menemukan harganya landing ke atas, berarti kita menemukan sebuah reversal dan di dalam minor trend, saham ini berada dalam trend bullish. Nah, kalau kita bicara entry, ya saya lihat ya, jujur kalau saya sebagai penganut supply and demand, area ini bukan area entry untuk kita lagi. Kalau ditanya, Pak, di mana sih area yang pas untuk entry di saham Bumi? Kalau saya katakan, justru area yang pas untuk entry di Bumi adalah di area ini, teman-teman. Nah, di area ini adalah area tepat untuk entry saham Bumi. Pertanyaannya, kalau seandainya dia break ke bawah, Pak, kalau seandainya dia break ke bawah, apakah itu merusak strukturnya? Tidak. Walaupun dia breakout dari channelnya, biasanya kalau channel trendline itu, kita sering melakukan adjustment. Yang paling penting adalah lihat strukturnya dulu, lihat strukturnya di mana key level. Key levelnya itu ada di 127, teman-teman. Nah, kurang lebih di area ini. Jadi kalau seandainya ditanya di mana sih area yang pas, area yang pas untuk entry Bumi itu adalah di 127 atau 133. Kalau seandainya bertanya lagi, Pak, sahamnya nggak sampai di area itu, ya udah kita tunggu sampai struktur baru terbentuk sehingga saham Bumi membentuk area demand baru, teman-teman. Jadi trading itu teman-teman tuh paling banyak yang teman-teman lakukan adalah menunggu. Kita lihat momentumnya belum dapat entry, ya udah kita jangan entry sampai benar-benar momentum dia membentuk sebuah demand baru. Ketika dia membentuk sebuah demand baru, baru teman-teman bisa entry. Jadi dua pilihan. Apakah dia masuk area demand yang kita tandakan, atau kalau seandainya dia tidak sampai ke demand yang kita tandakan, dia membentuk sebuah demand baru. Baru kita bisa entry. Dengan posisi sekarang, ya kita nggak bisa entry. Kita hanya bisa menunggu dan kita menemukan sebuah konfirmasi reversal trend dan itu menarik untuk kita pantau atau jadikan watchlist. Jadi kita menunggu momentum yang tepat di mana dia membentuk sebuah demand, baru kita bisa entry lagi di saham ini. Karena kalau ditanya ya ngapain paksa masuk? Kita udah pernah referensikan dari jauh hari kok, udah kena TP, bahkan TP kita 30%. Jadi kalau sekarang ditanya ya ngapain entry lagi gitu, lebih baik menunggu atau kita cari saham-saham yang mempunyai probabilitas yang lebih menarik untuk kita perhatikan. Jadi untuk Bumi kalau ditanya sama saya, trennya bagus, menarik untuk teman-teman masukkan watchlist, tapi kalau untuk entry kita menunggu momentum yang pas ketika dia masuk area demand yang kita tandakan, atau dia membentuk sebuah demand baru, baru kita bisa entry lagi. Oke, jadi itu untuk review kelima saham di video pertama. Kita akan lanjut di video yang kedua.